Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia, NIM 194231112. Saya akan membahas tentang produksi dalam Islam dengan membandingkan dua jurnal. Yang pertama berjudul Etika Produksi dalam Ekonomi Islam karya Ihsanul Fikri dari Sains Ekonomi Islam Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Dan jurnal yang kedua berjudul Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam karya Muhammad Turmudi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Etika Produksi dalam Ekonomi Islam karya Ihsanul Fikri. Di sini tuh ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada abstrak, pendahuluan, definisi produksi, faktor-faktor produksi, fungsi produksi, alternatif tipe produksi, etika produksi, implikasi, dan kesimpulan. Sedangkan di bagian yang satunya lagi, kalau untuk jurnal produksi dalam perspektif ekonomi Islam, bagiannya itu ada pendahuluan, sistem ekonomi Islam, lalu ada produksi dalam ekonomi Islam yang ada konsep produksi dan dalam ekonomi Islam, lalu ada bagian faktor-faktor produksi, sistem upah, gaji atau tenaga kerja, dan yang terakhir baru ada kesimpulan. Nah, dari kedua jurnal ini terlihat beda dari struktur yang dibahas. Yang pertama yaitu definisi produksi dari jurnal yang pertama yaitu etika produksi. Kalau di sini dia memakai pendapat dari Muhammad 2010. Produksi dalam pengertian umum dipahami sebagai kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah suatu barang. Dengan kata lain, produksi adalah bagaimana membuat barang yang sudah ada menjadi berguna. Nah, kalau untuk jurnal produksi dalam perspektif ekonomi Islam, pengertian produksi yang diambil yaitu adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap suatu produk. Barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan, yakni halal dan baik menurut Islam. Dia mengambil pendapat dari Muhammad Aslam Hanif 2010. Selanjutnya yaitu faktor-faktor produksi dalam Islam. Di jurnal etika produksi, faktor-faktor produksi itu dia mengambil tentang pendapat Rafsanjani 2016. Dia mengatakan produksi merupakan kombinasi dari faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dan di sini faktor-faktor produksi yang diambil yaitu yang pertama tanah, yang kedua manusia atau tenaga kerja, dan yang ketiga modal, dan yang keempat wirausahawan atau entrepreneurship. Kalau di jurnal yang satunya lagi, pada jurnal produksi dalam perspektif ekonomi Islam, dia mengambil pendapat Saad Marton. Dia mengatakan bahwa produksi merupakan suatu siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Lalu faktor produksi di jurnal yang ini hampir sama. Dia yang pertama itu faktor alam atau tanah, yang kedua faktor tenaga kerja, yang ketiga faktor modal, dan yang keempat faktor manajemen. Lalu di faktor manajemen itu ada keterampilan untuk mengatur, keterampilan untuk memimpin, dan lainnya. Pada jurnal etika produksi, dia membahas tentang fungsi produksi, yang mana fungsi produksi adalah penyertaan secara numerik atau matematis dari hubungan antara masukan dan keluaran, input dan outputnya. Lalu fungsi yang di sini tuh ada 3. Yang pertama produk total, yaitu jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja pada waktu tertentu atau total produk. Yang kedua produk marginal atau marginal product, adalah tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Lalu yang ketiga, average product atau produk rata-rata. Produk rata-rata adalah produk yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja.
Lalu pada jurnal produksi dalam perspektif ekonomi Islam, dia tidak membahas tentang fungsi produksi. Namun pada jurnal yang ini membahas tentang sistem upah atau gaji tenaga kerja. Dia mengambil pengertian upah dari pendapat Payaman Simanjuntak 2003 yang berpendapat upah merupakan kompensasi atau imbalan yang diterima pekerja atas jasa kerja yang diberikan dalam proses memproduksi barang atau jasa di perusahaan sehingga berfungsi untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerjaan dan keluarganya, dapat mencairkan imbalan dan hasil kerja serta menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas. Lalu di materi ini juga ada sistem pengupahan, ada sistem upah waktu, ada sistem prestasi, sistem upah borongan, sistem upah bonus, dan lainnya. Lalu di jurnal Etika Produksi dalam Islam yang dibahas selanjutnya yaitu setelah fungsi produksi yang dibahas alternatif tipe fungsi produksi. Yang pertama yaitu ada constant return to variable input, merupakan hubungan yang menunjukkan jumlah hasil produksi meningkat dengan jumlah yang sama untuk setiap kesatuan tambahan input. Lalu ada rumus Q sama dengan A ditambah BX, yang mana Q itu adalah jumlah output, X itu jumlah input, A dan B adalah konstanta. Lalu yang kedua itu ada decreasing return to variable input, merupakan hubungan yang mana kesatuan tambahan input menghasilkan suatu kenaikan hasil produksi yang lebih kecil dari kesatuan-kesatuan sebelumnya. Nah, di sini tuh ada rumus Q sama dengan BX dikurang CX kuadrat. Q adalah jumlah output, B adalah konstanta, C adalah nilai yang negatif karena sebelumnya BX dikurang CX kuadrat. Dan yang ketiga ada increasing return to variable input, merupakan hubungan di mana kesatuan tambahan input menghasilkan suatu tambahan hasil produksi yang lebih besar dari kesatuan-kesatuan sebelumnya. Dan di sini ada hubungan antara rumus sebelumnya, jadi Q sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Lalu di jurnal yang berikutnya, setelah membahas tentang sistem gaji dan upah, masuk kepada bagian kesimpulan. Kesimpulan yang diambil di sini adalah bahwa sistem ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan tujuan maslahat atau kemaslahatan bagi umat manusia dengan memiliki 4 prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, serta tanggung jawab. Lalu ada prinsip produksi dan lainnya. Lalu di jurnal Etika Produksi yang dibahas yaitu etika produksi dalam Islam. Berbeda dengan jurnal yang sebelumnya, langsung masuk ke bab kesimpulan. Di jurnal yang kedua ini masih membahas materi yang lainnya. Etika produksi dalam Islam menurut Subbandi 2012, di dunia ini sesuatu yang dilakukan oleh manusia hanyalah merakit komponen yang ada atau mengubah bentuk, elemen atau senyawa kimia lainnya. Untuk menciptakan sesuatu yang baru adalah kehendak perbuatan Allah yang Maha Kuasa. Lalu pada bagian ini juga banyak membahas tentang pemanfaatan produksi yang sebagaimana seharusnya. Lalu setelah bagian itu ada implikasi etika produksi. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan ekonomi, lalu yang kedua pemerataan atau keadilan distributif, dan baru yang ketiga itu kelestarian lingkungan, yang keempat tanggung jawab sosial perusahaan dan distribusi Islam. Tanggung jawab sosial perusahaan dan distribusi Islam. Kesimpulannya, prinsip ajaran Islam menjelaskan bahwa agama dan moralitas tidaklah
bertentangan dengan kemakmuran dan pencarian akan harta kekayaan, namun sebaliknya, kedua akan saling melengkapi dan mencapai kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Etika produksi dalam Islam yang jika diterapkan dengan baik akan memberikan dampak positif bagi tatanan kehidupan masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi. Lalu dari jurnal ini memiliki beberapa persamaan, yaitu dari kayak definisi produksi hampir sama intinya, namun dari strukturnya berbeda. Jadi kalau jurnal yang etika produksi itu membahas lebih lengkap karena lebih banyak poin-poin yang dibahas. Dia ada definisi produksinya, faktor produksinya, fungsi produksi, alternatif tipe produksi, lalu ada etika produksi, implikasi, dan kesimpulan. Sedangkan untuk jurnal yang produksi berdasarkan perspektif ekonomi Islam itu, dia tuh hanya ada beberapa bagian saja, seperti pertama pendahuluan sistem ekonomi Islam, lalu masuk ke bagian produksi dalam ekonomi Islam itu artinya apa, dan membahas tentang sistem upah atau tenaga kerja, lalu masuk ke bagian kesimpulan. Dari kedua jurnal ini isinya itu sangat bersesuaian dengan apa itu produksi dalam Islam, namun menurut saya jurnal etika produksi dalam Islam karya Ihsanul Rizky lebih kompleks dalam lengkap materinya dibandingkan jurnal karya Muhammad Turmudi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf salah dan janggal sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.